Di video ini, gue bakal memberitahu ke sobat investor semua bagaimana cara gue menganalisa reksadana yang bagus di aplikasi peluang. Penasaran seperti apa sih cara gue menganalisa reksadana yang bagus di peluang? Simak videonya setelah yang satu ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Ya, jadi bagaimana sih cara gue dalam menganalisa reksadana yang bagus di aplikasi peluang? Sebenarnya tidak begitu sulit ya guys. Kenapa? Karena sebenarnya di aplikasi peluang ini, reksadana yang ada sejauh ini, sejauh pada saat gue bikin video ini, itu adalah dua ya, cuma dua gitu. Jadi lo tinggal pilih yang satu atau yang satunya lagi gitu. Nah, di sini lo tinggal cek aja, misalkan reksadana pasar uang nih yang lo cek, lo klik aja tuh jenisnya apa, misalkan Udaru ya misalkan ya. Ya udah, tek, udah. Habis itu lo klik, habis itu lo lihat di situ AUM-nya berapa. Nah, biasanya gue mereview kan kalau misalkan AUM-nya terlalu kecil, gue nggak berani untuk invest. Tapi sebenarnya case-nya itu tidak semudah itu guys. Kalau misalkan reksadana ini masih baru, ya itu merupakan hal yang wajar. Kalau misalkan AUM-nya itu dia nggak nyampe 100 miliar ataupun triliun gitu. Jadi gue mewajarkan lah gitu. Jadi di sini masih AUM-nya kecil. Jadi masih ada banyak faktor lain yang gue lihat kalau misalkan gue mau invest di sini. Ya, itu AUM. Kedua, reputasi. Ya, reputasi itu sangatlah penting untuk berinvestasi di reksadana. Terutama reputasi dari si manajer investasi. Sebenarnya gue ketika ngelihat, oh manajer investasinya UOB Asset Management. Gue pernah denger nih UOB gitu. Dan gue udah pernah ngeliat kantornya juga, cabangnya juga, jadi kayak emang udah banyak dikenal juga sih. Jadi udah cukup oke lah gitu ya sejauh ini. Dan belum ada pemberitaan buruk juga soal mereka, jadi ya oke lah secara reputasi. Nah, terus habis itu dilihat lagi tuh, kira-kira sejauh ini performance reksadananya gimana? Atau kinerjanya gimana? Dan sejauh ini sih masih positif dan bagus ya, walaupun memang sempat terjadi penurunan, kalau kalian lihat kurvanya ya, tetapi itu masih cukup stabil untuk naik. Karena rata-rata emang reksadana pasar uang tuh harusnya stabil gitu. Memang itulah yang mereka offer gitu loh, bahwa kestabilan. Kestabilan bukan berarti tidak ada penurunan ya. Itu ada penurunan, tapi jumlahnya itu sangat kecil gitu guys. Seperti itu, dan lo juga harus perhatiin top holdingsnya. Nah, top holdingsnya itu gimana sih? Apakah ada masalah apa enggak gitu? Apakah top holdingsnya ini terkenal atau enggak? Semakin dia terkenal berarti semakin bagus gitu kan. Nah, itu kalian sendiri yang menilai guys. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di fund fact sheet maupun prospektus. Biasanya sih kalau gue, itu buka fund fact sheet dulu. Karena fund fact sheet tuh kayak jatuhnya kayak data ringkasannya lah gitu ya. Kecuali kalau misalkan di prospektus, biasanya gue ngebuka tuh kayak likuidasi ya. Kalau misalkan terjadi apa-apa terhadap reksadana ini, gue baca likuidasinya ke sana. Misalkan AUM-nya berapa, apa ininya, itu tuh lebih detailnya di prospektus. Tapi kalau fund fact sheet tuh lebih singkat lah gitu loh, tentang performance reksadana sejauh ini gitu loh ya. Dan beberapa keterangan singkat soal reksadana ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam menganalisa reksadana yang bagus di aplikasi peluang. Buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk investasi di aplikasi peluang buat reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.